Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab 7, yaitu Internet Gateway. Pada Internet Gateway kita akan belajar 10 materi. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway itu sendiri, lalu tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual atau static, konfigurasi LAN, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengenalan Internet Gateway itu teman-teman bisa lihat di sini ada topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di dalam topologi ini ada 5 PC client, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1 switch Cisco, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke ISP atau cloud. Nah, goals-nya nanti router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC bisa akses internet. Inilah yang dimaksud konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien. Jadi kalau bisa kita rangkum bahwa network environment kita itu bisa akses internet baik dari sisi networking tools atau sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway ya teman-teman. Kita langsung saja mulai ke prakteknya. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah buat contoh topologi yang sama dengan yang ada di contoh. Untuk membuat topologi seperti ini, teman-teman tinggal menambahkan switch Cisco dan PC kliennya saja, karena kita kan sudah punya router mikrotiknya ya. Nah, untuk menambahkan switch Cisco, teman-teman klik kanan, itu teman-teman pilih node, lalu teman-teman bisa klik Cisco IOL. Nah, jika punya teman-teman itu Cisco IOL-nya itu tidak ada di daftar, itu karena teman-teman belum upload image-nya. Nah, untuk upload image-nya, teman-teman bisa download dulu image Cisco-nya di LabHub. Teman-teman bisa kunjungi situs ini LabHub, karena di sini itu banyak sekali image-image yang tersedia di perangkat dengan macam-macam vendor. Lalu kita klik Cisco IOL-nya, image-nya kita pilih yang layer 2 karena Cisco itu layernya 2. Lalu R-nya atau namanya kita ganti dengan switch Cisco. Lalu untuk ikonnya teman-teman ganti menggunakan icon switch, bisa search di sini di paling atas switch, lalu teman-teman bebas pilih. Di sini saya pilih yang ini, yang biru kotak yang terakhir, klik select. Oke. Lalu untuk Ethernetnya teman-teman bisa tambahkan satu lagi menjadi 2, lalu teman-teman klik save. Nah, nanti sudah tertambahkan switch Cisco-nya. Untuk menambahkan PC klien, teman-teman juga sama, bisa klik kanan, di situ pilih node, teman-teman pilih yang virtual PC. Nah, virtual PC ini teman-teman nggak perlu upload image-nya, karena virtual PC itu secara default memang sudah ada di VNet. Nah, untuk number of node teman-teman bisa tambahkan sampai berjumlah 5, karena kita akan membutuhkan 5 PC. Lalu teman-teman bisa klik save. Nah, jika sudah ada 5 PC-nya, itu nanti namanya itu tidak beraturan ya teman-teman. Jadi namanya itu PVC 7, 6, 5, 4, dan 3. Untuk agar menjadi seperti ini, urut 1, 2, 3, 4, 5, dan bisa klik PC-nya dengan cara menulis ulang namanya. Misal awalnya di sini tuh tulis PVC 4, tapi sebenarnya ini tuh PVC 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa hapus 4, lalu ganti dengan 1, lalu save. Begitu pula dengan PC klien yang lainnya teman-teman. Lalu teman-teman bisa rapikan agar bentuknya seperti ini. Terus teman-teman bisa hubungkan antara switch Cisco-nya ke mikrotik routernya. Lalu PC kliennya terhadap switch Cisco-nya, PC 1, 2, 3, dan 4, 5 kita sambungkan ke switch Cisco. Nah, sekian, kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu tahapan konfigurasi Internet Gateway. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari Internet Gateway, sekarang kita akan belajar tahapan konfigurasi Internet Gateway atau konfigurasi apa saja yang bisa dilakukan pada Internet Gateway melalui topologi yang sudah kita buat tadi.
Nah, tahapan konfigurasi internet gateway itu ada 3 cara. Yang pertama ada WAN, kedua LAN, dan ketiga NAT. WAN atau Wide Area Network itu cakupannya antara router dan ISP ya teman-teman. Kalau LAN atau Local Area Network cakupannya dari router ke klien. Dan yang terakhir NAT itu Network Address Translation yang berfungsi untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi kita tahu ya teman-teman, untuk membentuk suatu jaringan lokal itu kan kliennya atau PC-nya itu menggunakan IP private, dan jika klien tersebut ingin bisa internetan, maka PC klien tersebut akan melewati router. Nah, di router itu akan mengubah IP private PC tersebut ke dalam IP public sehingga bisa digunakan untuk internetan. Jadi kesimpulannya pada konfigurasi internet gateway itu ada 3 cara. Yang pertama WAN itu akan konfigurasi DHCP client dan manual atau static ya teman-teman. Lalu konfigurasi LAN akan konfigurasi IP address yang mengarah ke client dan konfigurasi DHCP server. Lalu yang ketiga, konfigurasi NAT itu akan melakukan pemilihan antara change, out interface, dan action. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang ketiga, itu konsep konfigurasi LAN. Jadi teman-teman, setelah kita belajar sedikit mengenai tahapan konfigurasi di internet gateway, kita akan membahas mengenai konfigurasi WAN. WAN atau singkatan dari Wide Area Network itu cakupannya antara network penyedia internet. Jadi konfigurasi WAN itu bisa dilakukan dengan 2 cara, secara DHCP client dan DHCP manual atau static. DHCP client itu bisa dilakukan ketika ISP kita itu berperan atau menyediakan DHCP server. Tapi kalau ISP tidak menyediakan DHCP server, kita akan melakukan suatu konfigurasi dengan menggunakan sistem static atau manual ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya kan kita sudah singgung mengenai konfigurasi WAN ya teman-teman. Nah, di konfigurasi WAN itu ada 2 cara. Jadi secara DHCP client dan secara static atau manual. Nah, DHCP client itu bisa dilakukan apabila ISP kita ini yang cloud itu menyediakan DHCP server. Nah, misal ISP-nya tidak menyediakan DHCP server, kita konfigurasi WAN itu menggunakan static atau manual. Nah, pada kali ini kita fokuskan terlebih dahulu ke DHCP client. Nyalakan dulu mikrotiknya. Nah, kalau kita pakai DHCP client, itu parameter yang akan kita dapat adalah IP address, DNS, dan default gateway. Untuk prakteknya, teman-teman bisa buka dulu mikrotiknya. Habis itu teman-teman bisa cek dulu IP-nya dengan cara IP DHCP client. Nah, di sini secara otomatis IP-nya di mikrotik itu sudah terkonfigurasi secara DHCP client ya teman-teman. Tapi karena kita akan belajar dari nol, kita ibaratkan terlebih dahulu apabila IP kita itu belum terkonfigurasi secara DHCP client walaupun ISP menyediakan DHCP server. Cara yang pertama itu kita bisa hapus IP DHCP clientnya. Kita hapus IP DHCP client dengan number 0 lalu klik. Kita coba cek IP IP-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi DHCP client menggunakan CLI, teman-teman bisa ketik IP DHCP client add interface. Misal karena kita mau fokuskan ke mikrotik, kita interface-nya pilih yang satu, interface Ether 1. Jangan lupa disable sama dengan no ya teman-teman, biar aman. Kita cek kembali IP-nya, IP address
Nah, tadi itu adalah kalau kita konfigurasi WAN dengan cara DHCP client ya teman-teman. Kalau secara Winbox itu bisa ke IP, habis itu ke DHCP client. Untuk melakukan konfigurasi DHCP client secara Winbox, kita IP-nya kita remove, lalu kita klik new, habis itu kita pilih header 1, lalu kita checklist semuanya, lalu kita apply. Lalu yang termasuk parameternya itu ada IP address, DNS, dan default gateway ya teman-teman. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Kita lanjut ke konfigurasi IP gateway. Kita ketikkan perintah ini, teman-teman bisa lihat ya, kita ketikkan perintah IP route add gateway sama dengan itu ISP nya ya, 192.168.224.2 enter. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita coba IP, kita cek IP routing. Nah, ini sudah ada ya teman, 00-nya. Lanjut coba ya, kita ping ke 88. Nah, ini sudah bisa. Kita lanjut ke konfigurasi DNS. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat ya, di sini itu ada A dan S. A artinya aktif dan S itu artinya static. Kalau di teman-teman nggak ada A-nya, berarti itu teman-teman mungkin ada kesalahan saat melakukan konfigurasi. Kita lihat dulu IP-nya, IP DNS-nya, IP DNS. Nah, ini belum ada ya teman-teman, jadi kita bisa tambahkan dengan cara IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8.8. Nah, kita cek IP DNS pin. Nah, ini sudah ada, jadi kita bisa ping ke Google. Kita coba ping Google. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi manual di Winbox. Lanjut ke konfigurasi statik dengan Winbox. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, kita tinggal ke IP. Kalau di Winbox itu malah lebih gampang, teman-teman tinggal ke IP. Nah, kita pertama itu ada konfigurasi IP address, bisa ke address. Lalu di sini yang header 1 teman-teman bisa hapus. Lalu caranya teman-teman bisa tambahkan dulu ini addressnya, teman-teman pilih yang 192.168.224.144, trafficnya jangan lupa slice 24, lalu enter 1, kita klik apply. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, tadi seperti yang kita buat. Lalu kita lanjut ke IP lagi, terus kita ke, teman-teman bisa pilih yang route. Nah, di sini ada AS ya teman, atau aktif static. Yang AS teman-teman bisa hapus. Ini bisa hapus, habis itu kita klik new. Nah, ini TSD address teman-teman bisa biarkan aja. Lalu gateway-nya teman-teman bisa isikan itu 192.168.224.2. Pokoknya kita biarkan unicast, terus kita apply, kita oke. Nah, ini yang tadi ya teman, yang 168.224.2 itu sudah ada. Teman-teman klik IP, lalu ini, nah ini servernya langsung ada ya teman-teman, 8888. Lalu kita langsung aja apply, lalu oke. Nah, sudah ya teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk cek IP DHCP client-nya. Teman-teman perlu nyari satu. Itu teman-teman bisa cek IP DHCP. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kalau inputnya itu torrent, itu ada IP. Nah, ini IP-nya ini ya teman-teman. Lalu kita coba juga di PC2, apakah bisa juga kita IP DHCP. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, lanjut ke
materi yang berikutnya. Sekarang kita akan coba ping dari IP dari PC ini. Nah, untuk bisa ping ke sini, teman-teman bisa masuk ke Windows terlebih dahulu, teman-teman masuk ke IP, ini IP, lalu ke firewall. Di general dulu, ini teman-teman biarin aja hanya di SRC-kan atau secara default, lalu teman-teman bisa ke action. Nah, untuk alt interface-nya teman-teman pilih Ether 1, di action itu pilih yang Masquerade. Nah, oke. Lalu bisa apply, kita ke lagi teman-teman cek ID di HCP. Nah, terus kita coba pin 8.8.8.8. Nah, bisa juga materi yang berikutnya. Di sini kita akan belajar matrix, dimana kita akan buat 5 PC ini yang bisa internetan itu cuma satu, yang bisa internetan itu nanti cuma PC satu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke ARP. Di sini kita coba ya teman-teman. 3 kita pin 8.8.8.8. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kita coba ping ke nah, ini juga udah bisa. Sekian pembahasan kita pada kali ini, sampai jumpa di berikutnya. Bobby Valentino.